This idea that we really are living at the edge of apocalypse is not an exaggeration. Manusia harus hidup jauh di bawah tanah. Ini yang akan terjadi jika perang nuklir terjadi. Kita sampai di bagian terakhir part 3. Setelah 72 menit berlalu dan perintah peluncuran nuklir sudah dikirim, apa yang tersisa dari dunia kita? Annie Jacobson menutup podcast ini dengan sebuah pernyataan yang bikin bulu kita merinding. Annie bilang, setelah perang nuklir, para penyintas akan iri pada mereka yang sudah mati. Bagi Annie, kematian instan karena ledakan adalah sebuah anugerah, dibandingkan harus hidup bertahan di dunia setelahnya. Tapi pertanyaannya, kenapa? Karena bagi mereka yang tidak terkena ledakan langsung, penderitaan sebenarnya baru dimulai. Radiasi nuklir akan menghancurkan tubuh manusia dari dalam secara perlahan dan menyakitkan. Tidak ada rumah sakit, tidak ada obat-obatan, bahkan tidak ada air bersih yang tidak beracun. Manusia yang selamat harus hidup jauh di bawah tanah seperti tikus, tanpa sinar matahari, tanpa listrik, tanpa harapan. Karena di atas sana, dunia sedang mengalami nuklir winter atau musim dingin nuklir. Jalaga dan asap dari miliaran ton materi yang terbakar akan menyelimuti atmosfer bumi selama bertahun-tahun. Matahari tidak akan terlihat, pertanian gagal total, suhu bumi turun drastis. Jika bom tidak membunuhmu, kelaparan yang akan melakukannya. Satu hal yang bikin Annie sampai meneteskan air mata di podcast ini adalah saat dia menceritakan wawancaranya dengan penyintas Nagasaki. Dia menyadari bahwa perang nuklir bukan tentang kemenangan, tapi tentang kepunahan total. Annie menulis buku ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa kita semua hanya berjarak satu kesalahan kecil dari kiamat ini. Seperti kata Annie di akhir video, kita harus membangun jembatan, bukan tembok. Karena dalam perang nuklir, tidak ada yang namanya pemenang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah lebih dulu Jakarta tenggelam atau bumi hancur karena perang nuklir?